Yes. Salam jamur, sedulur semuanya. Dari Eko Trio Channel kembali bersama saya. Update 1000 lot jamur kuping yang baru saya mulai pertama. Jadi seperti video selanjutnya, dari penyiapan lokasi, artinya tempat timbun jamur, dan juga saya menggunakan pengkabutan sistem misting pengkabutan, dan secara langsung saya mencoba ini sekitar 80% tanpa menggunakan semprot pengkabutan manual. Jadi saya mengandalkan misting pengkabutan. Yang 20% artinya sudah besar seperti ini, pengkabutannya di atas dan bawahnya ini ternyata ada yang agak kering. Nah, nama juga baru pertama, jadi ini salah satu pembelajaran saya, uji coba, dan ternyata lumayan membantu. Dari 0 sampai sekarang sekitar 40 hari. Rata-rata untuk pertama kali memang seperti itu, karena mungkin miseliumnya penyebarannya juga tidak sama, artinya juga serentak, tapi ya tidak bisa dipastikan supaya sesuai matematika harus sama persis, itu tidak bisa karena ini tumbuhan. Jadi sekitar panen pertama itu setelah saya praktekkan dari pelubangan hingga besar seperti cap panen ini sekitar 40 hari itu normal. Saya pikir atau saya kira melihat mendengar dari beberapa teman-teman itu 20 hari panen, ternyata itu panen kedua. Nah, nanti setelah panen pertama ini 40 hari kurang lebihnya, bisa lebih bisa kurang, dan punya saya ini 43 hari, dengan asumsi saya menunggu yang menerima atau saya menjual ini ke pengepul. Jadi saya menunggu jadwal pengepulnya di hari yang ke-43 ini. Dan sebelum dipanen, 1 hari 1 malam sebelumnya tidak boleh dikabut. Jadi seperti ini agak kering, artinya agak keras, tidak apa-apa. Ini juga biar nanti menghindari ada busuk. Saya contohkan saat memetik ya. Nah, dicabut atau diputar sedikit, ditarik. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya, jangan sampai tertinggal. Nah, nanti kalau tertinggal kita bisa gunakan alat, entah cutter atau obeng, kita celupkan ke alkohol biar steril, biar tidak terkontaminasi bedlocknya. Kita ambil sisa-sisa akar, yang mana sisa-sisa akar yang menempel pada media lubangan ini, bila tersisa akan menghambat pertumbuhan miselium atau bakal jamurnya, yang artinya nanti nggak akan tumbuh, atau bisa jadi kalau tidak bersih pembersihan akarnya akan adanya pembusukan atau bisa dibilang rusak. Nah, sangat disayangkan, maka kita harus ada tahapannya. Jadi setelah saya petik seperti ini, semuanya nanti saya akan petik. Ini hari panen, dan yang ditunggu-tunggu akhirnya. Dan nanti tahap selanjutnya dibersihkan. Setiap lubang ini dipastikan tidak ada akar tersisa. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya utarakan, saya sharing bahwa sisa akar tadi akan menghambat dan akan membuat bedlock tidak bertumbuh tunasnya, dan bisa jadi membusuk. Nah, jadi nanti diangkat. Tempat selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Sekarang tahap yang mana saya mau sharing tentang panen, yang mana panen pertama saya 1000 lot percobaan. Setelah saya cabut tadi, nah ini ada yang namanya sedikit ikut, yaitu tercabut sedikit media, tidak apa-apa. Kalau dikeringkan harus dihilangkan lalu dijemur. Seperti ini jemurnya, tidak seperti ini. Jadi biar bagian sininya tuh kering. Ini nanti akan saya cabut semuanya, saya masukkan ke dalam tempat karung, saya ikat. Nah, saya akan kirim ke pengepul jamur kuping, dan di sana nanti akan dikirim, bisa melalui truk atau bis
tergantung pengepulnya. Ya, sangat mudah sekali. Ya, agak diputar sedikit, tarik. Iya, sangat mudah. Ya, seperti ini sedulur semuanya. Sangat mudah sekali. Dan lumayan besar hasilnya, telapak tangan dulu semuanya. Ya kurang dikit lah. Ini beberapa yang besar, lumayan ini kalau dikeringkan dulu semuanya. Ya, seperti ini. Ini yang besar, tapi tidak semuanya. Ada juga yang kecil. Jadi nanti dulu semuanya nggak usah khawatir atau takut kok ada yang kecil ada yang besar. Ya namanya tumbuhan, jadi nggak bisa serentak. Tapi saya bersyukur ini dapat bibit yang bagus. Jadi juga perlu diperhatikan saat pemilihan bibit. Artinya saat kita beli backlog juga kita sedikit cari tahu informasi tentang pembuat backlog, ya kan? Dalam artian seberapa sibuk pembuat backlog itu bisa menjadi indikasi bahwa backlognya laris, berarti bagus, kemungkinan seperti itu. Demikian nanti saya akan update semuanya. Dan juga ada beberapa jamur yang tidak tumbuh, artinya seperti ini. Ini juga nanti harus diambil. Ya, harus diambil, harus dibuang juga. Ini bisa jadi satu kering, yang kedua terlambat saat dari backlognya, medianya terlambat. Nah, kalau yang ini kering, keras, hitam. Yang ini tadi seperti ini kering, ya seperti ini kering juga, tetap harus diserentakkan semua, dibersihkan. Jadi meskipun baru tumbuh kecil, contohnya kecil seperti ini, sebentar saya carikan. Ini juga kecil ini, ya kan, tetap harus diambil. Jadi biar serentak. Ini juga kecil, ya tidak sesuai atau tidak seperti yang lainnya, seperti ini besar. Ini kecil, tetap harus dipanen, dan ini tumbuh di cincin, ya kan, ini namanya cincin. Dan yang dilobangin saya pegang keras, berarti kering, ya kemungkinan karena tidak meratanya pengkabutan melalui alat misting pekabutannya. Ya inilah kurang lebihnya. Jadi ada baiknya kalau ada misting pengkabutan, tetap kalau pas tumbuh itu perlu pengkabutan manual, dan misting pengkabutan otomatisnya bisa dipakai tetap, namun dibantu manual dengan asumsi biar merata, karena segala sesuatu kalau mengandalkan alat atau mesin itu tidak maksimal, jadi ya harus tetap dipantau. Nah seperti ini juga ada tumbuh kecil-kecil, tetap harus diambil, ya kan, biar nanti kedepannya serentak. Ini namanya bocor atau ada lubang yang tidak disengaja dia tumbuh, tetap harus diambil. Kemudian tadi yang masih kecil saya carikan. Nah ini kan masih kecil, nah, tetap harus diambil, meskipun kecil harus tetap diambil, biar nanti kedua pertumbuhannya biar serentak sama semuanya, perawatannya sama. Itulah kenapa jamur kuping ini menjadi salah satu yang saya bisa bilang menurut saya pilih, karena serentak panennya, serentak perawatannya, dan juga cukup mudah. Ya cukup lebar juga telinganya, maksudnya kupingnya lumayan.
ya, meskipun juga ada yang tipis-tipis ini. Nah, seperti ini saya pernah konsultasi atau tanyakan pada pembuat locknya, ini pencampuran medianya itu kurang merata. Karena seperti ini ada yang tipis, ini ada yang tebel, ya kan? Beda. Tipis ini mudah kering, ini udah agak kering. Ini sudah saya dari kemarin sore sampai siang ini, saya mau panen siang ini tidak dikabut sama sekali dan sedikit ada warna putih-putih, memang normal seperti ini, sudah wajar. Nah, ini kering tipis-tipis. Lumayan lebar juga, cukup merata. Setelah saya praktekkan, kumbung saya ini ukuran 4x6 ini 1000 lok, masih sisa tempatnya di sana, space-nya, tempatnya, dan masih ke depannya saya mau isi sekitar kalau bisa 2000. 4x6 3 baris, ini udah agak kering ya, karena mau dipanen ya sudah. Ini agak tipis-tipis bagian sini, nggak begitu tebel. Lumayan lebar juga ya, lumayan besar jamurnya. Menurut saya bisa dikatakan berhasil, cukup merata pertumbuhan jamurnya. Ini yang sempat terlambat dan ini ada yang tidak tumbuh, jadi jangan khawatir, jangan takut. Namanya juga perhitungan matematika, dari 1000 ya tidak mungkin 1000-1000-nya semua log itu tumbuh. Jadi ada yang namanya kegagalan atau tidak tumbuhnya kemungkinan 10%. Seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, pengkabutannya kurang merata. Ini ternyata pas di atasnya tidak ada listingnya. Nah, kedepannya saya belajar dari sini, saya harus siram manual, semprot pengkabutan manual. Dan lumayan ini yang agak terlambat pertumbuhannya, tapi lumayan tetap bisa dipanen. Ini tempat yang sisa tadi masih kosong, bisa muat 500. Jadi kalau sekarang 500, nanti dipaksa 2000 bisa, dengan asumsi agak tinggi. Ini seperti ini baru tumbuh, masih seger ini, artinya seperti saya bilang tadi, keterlambatan pertumbuhan, jadi tidak pengaruh. Nanti tetap harus dicabut, tetap harus dibersihkan ya, jadi biar nanti serentak untuk proses pertumbuhan yang kedua. Demikian sedulur semuanya, salam jamur, salam sukses dari Wonogiri sama Eko Trio. Jangan lupa ikuti terus perkembangan video selanjutnya. Tentunya subscribe, like, komen, dan juga share video tentang wirausaha atau budidaya jamur kuping khususnya. Tetap semangat, salam sedulur semuanya dari Wonogiri. Salam Eko Trio Channel.